Kita kehadiran bintang tamu yang sama juga nih, kita udah usaha tapi nggak dapat akhirnya dapat juga. Nah, siapa dia? Nita Nazira Khairin Nur. Ayo coba yang bisa nebak siapa tuh nama aliasnya. Nazira Sinur atau biasa dipanggil Bubu. Gue juga gini ya, Deep, kalau gue lihat satu hal yang gue menarik dari seorang Bubu itu adalah energinya dia. Gue nggak ngerti. Gue nggak ngerti dia dapetin energi dari mana, endurance-nya seperti apa. Tapi lu kalau ketemu Bubu dari pagi sampai malam itu dia itu akan konstan seperti itu, gak ada low-nya. Apa yang membuat kamu itu energi kamu tetap bisa on seperti itu, Bu? Itu kayaknya poin yang sangat valid karena sebagai seorang publisis presence itu penting. Iya. Karena ketika kita mengkomen sesuatu tanpa mutual respect ya agak susah, benar. Nah, itu berarti kan I have to thank to my energy ya. Iya itu. Kalau dipikir-pikir sebenarnya ada waktunya gue cuma mau diam aja. Cuman kayaknya nih barusan gue mendapatkan jawabannya. Tergantung orang depan gue. Jadi kalau orang depan gue juga memberikan energi walaupun bukan dari suara ya. Jadinya gue terpancing untuk mengeluarkan energi yang at least more or the same gitu loh. Itu sih. Halo teman-teman, balik lagi di program Di Belakang Layar. Hari ini di episode ke-152. Kita kehadiran bintang tamu yang sama juga nih, kita udah usaha tapi nggak dapat akhirnya dapat juga. Nah, siapa dia? Gua pakai nama lengkap ya, lengkap. Nita Nazira Khairin Nur. Ayo coba yang bisa nebak siapa tuh nama aliasnya. Nazira Sinur atau biasa dipanggil Bubu. Bu, thank you ya Bu udah hadir di sini. Terima kasih, sama-sama dong. Aku ngeliat kalian doang apa ngeliat ke situ juga sih? Terserah lu aja pokoknya. Atau lu fokus ke kamera juga boleh. Lu mau lihat di mana aja, oke. Aku suka sekali bisa memilih spotlightku. Jadi dipanggil Bubu tuh dari kapan sih, Bu? Lama. Gimana bilangnya? Mikirnya lama dia. Enggak. Masa lalu. Jadi ada sahabat manggil Bubu, akhirnya semua manggil Bubu. Udah gitu. Jadi nggak ada hubungan sama film. Bubu itu singkatan apa? Nggak ada, kayak panggilan sayang aja. Oke. Jadi satu orang iseng manggil dan terus aja. Terus iya. Gitu. Terus akhirnya gue punya Twitter tag Lili Bubu. Iya. Gue tuh suka sesuatu. Duluan mana? Nama lu tag Bubu dulu. Terus karena gue punya tag Lili Bubu, akhirnya gue nggak akan melepaskan si Bubu itu lagi. Gitu. Sampai sekarang Twitter lu masih itu kan namanya kan? Sebenarnya udah dimarahin Bang Joko. Adek, kamu tuh mesti profesional, mesti pakai nama. Kalau kayak gitu kayak alay. Jadi lah tulisannya tweet X-nya Nazira Senur used to be Tiger Lily Bubu. Biar ada pendewasaan kan. Jadi itu tetap biar ada pendewasaan. Tiger Lily Bubu itu nggak dihilangin. Nggak akan hilang. Tapi udah dewasa, jadi nama aslinya keluar. Kayaknya gitu. mungkin ya ada orang yang tahu nama lu Bubu tapi nggak tahu Nazira Senur mungkin ada. Ya. Iya kan? Banyak. Orang zaman dulu pagi zaman masih gaul banget. Jalan-jalan masuk ke DF ke sebuah klub dengan inisial DF ya. Banget. Terus ada yang manggil Bu. Terus teman gue nanya, siapa tuh Bu? Tahu followers. Gitu. Itu zaman Twitter gitu kan. Gitu. Jadi banyak yang nggak tahu lah. Bubu ini kan lulusannya IKJ Mas ya. Bentuknya sangat nggak IKJ ya. Gue baru tahu lo lulusan IKJ lo. Gue suka melawan arus. Lu ngambil jurusan apa waktu itu di sana? Directing S1. Kurang sangat bertolak belakang. Udah bentuknya begini, penyutradaraan lagi. Sebenarnya pada saat pengambilan jurusan, gue diarahin skenario. Gue nggak mau, gue kakak nggak mau. Tapi sekarang gue juga lupa ya kenapa gue diarahin skenario. Mungkin karena bokap nulis terus directing juga. Gue diarahin skenario dulu, cuma gue gak mau, gue kekeh directing. Dan selesai kuliahnya? Bukan lagi, S1. Gak banyak loh IKJ yang S1. tapi IKJ yang selesai S1 jadi saudara gak banyak juga, gak ada. Kalaupun jadi saudara tuh gak lulus ya? Bener, malah yang sukses-sukses tuh dia gak lulus. Berapa tahun kuliah waktu itu? Nah itu kan sambil kerja ya. Jadi gak fokus 5 kali itu masih bagus. 5 apa 7? Oke lo normal itu. Maksud gue zaman lu kuliah itu sampai lu selesai itu lu kerja di bidang mana? Bidang apa? Asia Works. Macam-macam. Asia Works, Embassy. Iya, jadi yang lagi nggak fokus dalam hidup, lagi BM lah, lagi banyak mau. Cuman ya mau menyelesaikan sesuatu ya udah. Jadi pada saat gue lulus, nyokap gue berkaca-kaca. Karena sebelumnya tuh gue masuk UI broadcasting,
tapi drop out, bosan. Berapa tahun di UI? Aduh lupa Kak. Tapi Nggak sempat sampai kuliah lah. setahun. Tapi Sempat. Kan 2 minggu doang enggak? Ya 15 hari kali ya. Setahun itu masuk 15 hari. Enggak, sebelum setahun lah. UI dulu pertama UI dulu, broadcast. D3 dong itu. Iya ada 3. Itu waktu itu angkatan pertama. Jadi sebenarnya kalau gue itu angkatan pertama ada broadcasting di UI. Ini siapa teman lu angkatan? Ingat enggak? Lupa lah. Yang jadi gitu enggak tahu enggak ingat. Lupa. Masa-masa begitu tuh masa-masa ambigu. Iya. Terus yang kedua Trisakti Hukum. Oh. Gue suka sebenarnya Ngapain hukum. tiba-tiba situ? Pingin ngebuktiin aja kalau gue bisa masuk Trisakti Hukum. Jadi lawyer deh. Abis itu gue keluar juga. Berapa tahun di Trisakti? Gue gak sampai berapa minggu kali. Oke. Kacau. Akhirnya Karena- baru IKJ. Yes. IKJ tuh berarti nungguin setahun lagi dong berarti lu? Apa di Lupa tengah-tengah? gue Di ya. tengah-tengah? Lupa. Jadi mungkin kalau gue bisa menceritakan kronologis hidup saya. Boleh silakan. Gue itu Kita kan tungguin. walaupun tidak kelihatan mungkin, gue itu sangat akademis. Jadi dari SD sampai SMP, SMA, Di mana lu? SD itu di Laza Kemang, Iya. Oke. SMP Laza Kemang, SMA itu di 82 tapi cuman setahun 2 tahun. Habis itu Habis itu pindah. AFS ke Amerika. Oke. Habis itu hits loh, Joko Iya, Anwar, oke. Najwa Shihab, Oke. banyak ya, Iya. Taufik Ismail banyak. Nah, jadi gue benar-benar akademik banget kan. Nah, tapi kalau akademiknya gue tuh yang sangat ekstrim. Jadi either kutu buku banget atau rebel banget gitu. Bisa kebayang dong. Jadi pada saat masuk kuliah Terus kesini dulu lagi ya? mencari, lagi mencari jati diri. Kepintarannya tetap ada, cuman rebel aja. Wah, mau ini, mau itu, mau ini, mau itu. Makanya ketika lulus IKJ, nyokap gue berkaca-kaca, Akhirnya lulus. Akhirnya dia normal gitu, akhirnya dia selesai. Nah begitu lu lulus, lu kerja dulu atau gimana? Oh sebentar gue mau tambahkan dulu tuh sidang, itu sidang masih Riza. Lu ambil topik apa? Film pendek. Oh, judulnya tentang G. Tentang G itu kan DJI. Iya. Artinya 2. Iya. Jadi tentang anak nomor 2. Oke. Tentang anak muda umur 14 tahun cowok yang jatuh cinta sama lelaki umur 40 tahun cowok. Yang lelaki ya. Jadi itu yang main Alex Komang almarhum. Itu tabu bintang Alex Komang jadi lelakinya. Itu Yang 14 settingnya di tahun pantai. siapa? Mantannya Barli itu lupa namanya aku. Adalah pokoknya Dia- sekarang dia di fashion. Oke. Dulu dia anak UI. Oke. Jadi bukan pemain, Iya, iya, bukan iya. pemain. Settingannya itu di pantai. Waktu itu gue syutingnya di Anyer, inget banget. Terus ya udah, momen dia ketemu almarhum Alex Komang. Masih ada Alex nggak Komangnya sih? gak gay, Masih cuman ada nggak sih videonya? ada. Nah itu banyak yang Kenapa sih pengen lu nggak, nonton. gini, coba bikin preview Nanti deh. ya setelah banyak deadline ini saya akan mencoba menggalinya. Itu penulisnya Daud Semola. Padahal beberapa teman-teman kalau di IKJ suka ngupload di YouTube kan akhirnya. Iya, Iya. makanya kayaknya gue mesti Film pendeknya Yandi. Itu berapa Iya. menit? Durasinya berapa 12. Makanya pada saat itu mau dimasukin ke FFI kepanjangan. Jadi mereka tuh merekomen dipotong lagi. Oh. Terus ya udah, itu tuh bagus. Nah, itu yang nyidang adalah Mas Riri dan Mas Riri alhamdulillah feedbacknya sangat baik pada saat itu. Yang nonton ibuku sama Joko Anwar. Tamu sidang gitu. Itulah kronologis saya di wisuda. Tapi lu kuliah IKJ tuh atas dasar bokap nyokap lu yang memang anak orang film Iya. banget nggak? Itu nggak? Justru kualat. Jadi pada saat bokap masih ada, mungkin karena dari kecil dibawa nyokap bokap syuting, Iya. which is fun, gue nggak pernah komplain, Iya. selalu ada quality time. Cuman kan kayak kalau dari kecil kita dapat makan nasi uduk gitu, Iya. gede-gede kan kayak udah deh nasi uduk udah Iya. please gitu kan. Iya. Jadi gue kenapa itu juga mungkin itu explain kenapa gue sempat di UI Broadcasting, Dan hukum. sempat di hukum karena pingin menjauh dari film. Oke. Oke. Tapi ternyata nggak bisa-bisa, makanya nyokap gue agak bercucur air mata ketika akhirnya gue end up-nya di IKJ di film penyutradaraan pula. Karena Oke. what I resist, I persist Iya. gitu. Tapi dari kecil lu apa yang di kepala lu untuk gua kalau udah gede pengen jadi apa? Impiannya ke film nggak emang? Enggak, saya mau jadi bintang. Serem gak sih? Takut nggak? Lu jadi aktris gitu maksudnya jadi Gak tahu, gue cuma mau jadi bintang. Gue sampai literally nulis bintang itu menurut gue definisinya sesuatu yang spesialis di bidangnya. Oke. Apapun itu, Iya. waitress juga bisa bintang, dia Iya, bintang dan terbaik, pelayan, iya, terbaik. iya. Intinya tuh, gue sampai nulis saya mau jadi bintang. Kau tanya bintang apa? Mana gue tahu. Gue dulu pengen jadi bintang aja. Dia semasa Pengen afirmasi dia. Excel. Udah Iya. udah kejadian. Udah sih. kejadian sekarang. Oh ya, Nah, bintang kejora. Bu, lu begitu selesai kuliah lu kan sempat ke Amerika lumayan lama ya? Ya. Itu gimana Setahun ceritanya? sih nggak lama. Gimana ceritanya? Itu cuman AFS. AFS. Nah itu kan pada saat lagi bergajul-gajulan rebellious lah ya. Jadi pada saat gue, jadi oke kronologisnya gini, bokap meninggal. Iya. Bokap meninggal
itu hit me banget karena gue anak bokap. Gue 3 bulan tuh yang bangun langsung nangis nonstop. Pokoknya gue benar-benar kacau banget. Terus di saat yang bersamaan AFS pendaftarannya tutup. Nah gue itu mempunyai moto mungkin dari kehidupan yang gue jalanin, gue nggak pernah melihat sesuatu itu tutup. Jadi selalu ada jalan. Makanya which is bagus juga, jadi terdeterminasi dan perseverance kan. Jadi gue coba datengin itu AFS, gue datengin organisasinya, gue minta tolong, gue lobby mereka, nyokap juga datang. Intinya akhirnya mereka ngebuka lagi untuk gue ujian susulan. Jadi gue dites sendiri gitu kan. Nah, gue ingat banget ada 4 layer dan itu susah banget seluruh Indonesia. Dari 700 applicants akan diambil 70 anak dari seluruh Indonesia. Nah, gue dapet. Nah, udah nih. Dapat beasiswa dong, jadi kita jadinya ke Amerika karena gue milih Amerika. Terus nyokap nelfon AFS diam-diam, anak saya lagi gaul mulu, boleh nggak ditaruh di desa? Jadi gue taruh di desa kak. Tahun itu. Desa, literally desa yang notabene pom bensinnya aja tuh di 2 desa sebelah gue. Jadi nggak ada apa-apa, ya. Cuman memang Tuhan udah punya misteri dan segala perjalanan ini. Karena gue di desa, gue jadi stand out banget. Di situ nggak ada orang berkulit, makanya orang selalu nanya lo kena rasis nggak atau apa enggak. Justru karena gue beda dan mungkin pembawaan gue yang mereka suka, gue jadi homecoming queen, gue jadi national student, gue jadi hits banget kak, kayak di film-film Hollywood gitu. Aku terkenal banget loh di situ. Di mana gitu. sih, desa mana sih negara? Maine, Enfield. Lo coba Google Enfield, Maine. Lo sempat balik lagi ke sana nggak? Nah belum. Tapi berapa bulan yang lalu gue tiba-tiba bangun gak bisa tidur, kepikiran keluarga gue di sana. Gue cari di Facebook. Ya biasa ya, cewek kan pintar ya untuk meng-stalking sesuatu ya. Gue cari sampai Google, gue cek muka-mukanya. Udah 20 tahun kan berubahnya kayak gimana. Akhirnya gue ketemu mereka di Facebook. Mereka udah pindah ke New Mexico sama ke Jerman. Jadi kita kontak-kontakan lagi. Itu sih, tapi ya. Nah, ceritanya lo ketemu Mike itu di Amerika pada waktu kapan tuh? Di Indonesia. Oh, Mikey di sini. Iya, sebelumnya dia balik ke SF. Itu yang memperkenalkan adalah Anton Wijono, DJ Anton. Itu kan yang kenalin Anton. Pas lagi di tempat begajulan berarti. Begajulan, tapi semi begajulan karena masih terang. Jadi nggak salah kita. Jadi semi begajulan. Terus dibilang Anton yang ngenalin doang karena Mikey curhat sama Anton. Aku suka sama dia gitu dong. Anton kan Aries ya, nih Aries di mana-mana mikirin diri sendiri. Nggak dijodohin sama Anton, dia lupa dia mikirin diri sendiri. Jadi lah Mikey usaha sendiri ya udah, emang jodohnya gue ini. Jadi kalau dibilang dijodohin Mas Anton, ya dan tidak ya. Habis itu lu pindah kan? Jadi pacaran jarak jauh. Habis itu kita menikah. Setelah pokoknya kita ketemu 2019. Kok 2009 dong. Maaf ya saya puasa. Oke saya puasa. Kalau saya puasa begini, 2009 ketemu di bulan Agustus. Kita menikah 2011 di ulang tahun bokap gue 10 Maret. Makanya supaya ada rasa ada bokap lah di situ. Menikah di San Francisco dengan pemikiran habis itu kita pulang nih ke Jakarta. Gitu kan. Pas mau balik ke Jakarta, Mikey juga yang kayak udahlah kita bisa lah Jakarta gini-gini karena kan pingin nyobanya di Jakarta dulu. Terus sorry pas udah nikah kita pisah dulu tuh, karena gue masih ada kerjaan. Dengan niat gue akan pindah ke SF karena keren dong lahirin di Amerika. Ternyata ketika kita mau pindah ke Amerika, gue udah sempet kesana, kita baru belajar kalau pada saat itu sudah tidak dibutuhkan lagi lahir di Amerika untuk dapat warga negara Amerika. Jadi sekarang aturannya asal orang tua lo warga negara WNA, lo Amerika. Mulai di mana aja? Di Amerika ya, United States. Malah kebalikannya, kalau lo lahirnya di Indonesia, kalau lo lahirnya di Amerika, tapi orang tua lo bukan WNA, dulu kan citizenship kan, sekarang udah nggak bisa. Jadi Mikey langsung bilang, ngapain kita di Jakarta lebih enak, ada supir, ada, udah gitu gue hamilnya kan sesar. Jadi kalau di Amerika itu agak risky, karena mereka bisa aja lihat, nggak sesar nih. Sedangkan gue ada -7 kan mata gue, jadi ya lebih aman pulang. Akhirnya kita pulang. Jadi dari perjalanan lo ini akhirnya masuk ke dunia film, bekerja di dunia film mulai kapan? Pas balik itu sempat kerja. Jadi pertama kerja sama Mas Anton Wijono. Ngapain? Awalnya kerja apa dulu? Itu Bright Spot. Gue bikin Bright Spot. Spot. Jadi I was one of the team. Pertama kali Bright Spot dilaksanakan itu gue salah satu timnya. Kena bubu di sana itu. Oh iya ya, zaman dulu banget. Bright Spot, Good Step gitu kan. Abis itu di hijack sama Yuda Budi Surya pindah sana. buat
embassy, bukan embassy, buat domain, Opko, megang 12 brand outletnya dia yang di Senayan City kebanyakan. Udah terus gue selalu dihajak orang, semua dihajakable. Nah setelah dari Yuda dihajak lagi sama, enggak dihajak sih, hanya gue merasa gue pingin, ya mungkin karena pingin jadi bintang, buat gue achieve sesuatu tuh penting. Jadi gue merasa gue pingin yang corporate deh, kayak keren gitu kan. Masuklah Sampurna, Philip Morris International, ngambil jadi event manager. 2000 itu 2000, pokoknya 3 tahun sebelum gue, berapa ya itu ya? Pokoknya 2016 itu gue publisis Atira, tarik mundur 2013 sampai 2013 deh kalau nggak salah. Gitu. Nah itu juga lucu. Di Sampurna itu lagi hamil anak kedua, hamil Chase. Tiba-tiba aja punya insting, gue nggak mau nih kayak gini 9 to 5 gitu kan. Udah resign. Padahal kalau dipikir-pikir, orang mana yang mau resign ketika lagi hamil tua? Iya benar. Nggak akan ada yang terima bos gitu kan. Namanya juga HR ya, karena kan lu akan cuti lagi gitu. Udah gue resign aja, karena menurut gue di situ gue mikirnya I want to do so much more, dan gue nggak bisa tertutup kayak gini gitu kan. Akhirnya gue keluar, walaupun ya happy keluar lah tanpa tahu tujuannya mau kemana. Exactly, nggak ada gitu. Gue mau kesini, nggak ada, benar-benar itu ada. Nggak ada blueprint. Benar-benar bawaan orok gitu untuk gue resign aja. Ketika itu nggak ada yang mau hijack ya? Nggak punya visi aja, pingin ngelakuin sesuatu yang beda. Gue resign, gue nyaris masuk ke Twitter dan Net TV. Gue ingat banget gue interview duduk nih, dan gue kalau hamil kan bukan kurus, yang gak kelihatan lah, cuman kayak busung lapar. Jadi ngomong-ngomong sama HR-nya waktu itu Net ya, sama Pak siapa gue lupa namanya. Udah selesai, tapi yang interview gue cewek. Pas udah selesai, oke, bagus banget nih Mbak Bubu, kayaknya gue mikir kan, pada saat itu gue mikir gue mau entertainment. Jadi kan udah capek nih corporate kan, entertainment. TV kan seksi ya, Net seksi. Udah nih, oke, selamat. Mau salaman nih, berdiri. Pas berdiri dia kaget. Mbak Nazia, maaf banget nih Mbak, lagi hamil. Iya, 5 bulan. Wah, maaf sekali, kita tidak bisa terima dulu. Gitu, gue disitu baru nyadar. Wah iya benar juga ya, hamil siapa yang mau nerima, kan langsung cuti. Twitter juga gitu. Udah tektok-tektokan, cuma karena gue lagi hamil, kayak lebih susah mobilitas. Padahal itu one of my biggest dream untuk kerja di Twitter at that time gitu ya. Abis itu masuk ke cubicle, pegang kayak gini nih, kayak bukan website ya, jatuhnya kayak Slate. Jadi jatuh namanya Slate, cuman jatuhnya tuh kayak apps yang macam-macam kan, ada industri musik atau ada Adi Hidayat, fashion adalah Aida Nurmala. Slate itu gue sama Lucky Kuswandi. Lumayan lama tuh di sana. Lama, 2 tahun ada kali. Nah itu benar-benar menyenangkan sekali, karena ya yang sekarang new media lakukan ini kita lakukan pada saat itu gitu kan. And it was very sexy, very passionate. Nah banyak anak-anak Slate itu yang sekarang juga ada di publisis. By the way, Arman Febrian itu Slate loh dulu. Saya menemukannya gitu kan, yang sekarang fotografer di mana-mana. Jadi udah dari Slate itu barulah Slate cuma 2 tahun, habis itu investornya keluar. Maksudnya udah nggak diterusin lagi. Panik. Gue tuh selalu punya bayangan mungkin ada entrepreneurship di dalam diri gue, tapi bisnis gue tuh sucks. Jadi gue tuh nggak mikir disuruh modal-modalin sini, gue tuh nggak mau. Gue maunya yang gampang aja. Gue punya pekerjaan yang bisa menggaji tim, that's all. Jadi ketika Slate nggak ada, gue merasa beban. Aduh, gue mesti nyariin. Sampai Lucky makanya sampai sekarang manggil gue moms, karena gue sangat make sure mereka itu aman dan nyaman gitu kan. Nah udah mereka udah beres, udah ada jalurnya masing-masing. Gue tuh WhatsApp, ingat banget gue waktu itu gue WhatsApp random Mbak Mira, Mbak bisa aku mau jadi publisis dong, kalau ada kesempatan boleh ya ajak-ajak. Gue pernah WhatsApp dulu banget dan gak pernah digubris lah, pada itu belum ada film. Pada saat gue baru keluar dari Sampurna dan lagi di cubicle itu, Mbak Mira bilang, boleh deh Bu, yuk coba yuk film Atira. Pikiran gue nih, gue tandeman dong, gue masuk ke sebuah tim publisis, sehingga gue bisa belajar. Oh bukan begitu kawan. Pada saat gue masuk, Emir Hakim pergi, jadi gue cuma sendirian. Gue gak tahu itu gimana gitu. Jadi itu lu belum tahu publisis I have apa no ya? idea, nggak tahu benar-benar. Itu di Atira 2016. Gue diajarin Mbak Mira, gue belajar pakai buku. Gue sempat ketemu sama Mbak Boni Ade yang publisis zaman dulu. Gue tanya-tanya sama Mbak Ade waktu itu segala macem. Gue cari tahu sendiri, gue dalam hati gue, oh man gimana nih. Literally gue nggak ada tim, sendirian gitu. Maksudnya sendirian dalam arti kata gue nggak ada
junjungan ya. Iya. Tapi gue ada yang ngebantu lah, 1-2 orang yang bantu di bawah gue. Iya. Cuman ya gue jadi belajar banyak banget. Adalah media visit gue nggak bawa apa-apa, gue nggak paham gitu kan, lucu banget gitu kan. Nah 2016 itu film Atira, 2017 2 film, Posesif dan Gali dan Ratna. Itu lah pegang juga. Yes, itu udah mulai agak Ngerti. tahu nih mesti ngapain Ini gitu kan. itu berarti narik lu secara personal aja. Personal, Belum belum ada ada senior. nama. Belum ada, Yes. belum ada publicist ya. Yes, belum. Iya. Nama publicist itu baru ada ketika Aruna dan Lidahnya. Oke. Itu Mbak Vivi Koster yang bilang, kayak kamu mesti pakai nama deh. Edi yang bilang, yang kasih nama dia. Jadi waktu 2017 Posesif sama Gali dan Ratna, di pikiran gue sangat simpel. Selagi gue punya pekerjaan, lucu nih jadi publisis 6 bulan sekali, bener-bener hobi. Kalau ditanya waktu itu gue pernah diinterview sama Andin Nia Effendi kan, kenapa menjadi publisis? Karena kedengarannya keren. Halo Nazira, publisis. Keren banget loh. Se-shallow itu. Tahunnya 2017 segala macam. Kemarin puncaknya 2023 udah 25 film. Tahun ini 31. Saya bayangin dari yang Udah satu. lock 31 film. Udah. Dan ini agak lucunya ceritanya. Di sela-sela cubicle slate itu, gue ingat banget gue melihat iklan Berlinale Film Festival. Gue lagi di apartemennya Arifin Putra, dia lagi mau berangkat ke Berlinale sama Tara Basro. Gue lagi interview Arifin buat slate. Terus dia bilang, ya gue mau berangkat ke Berlinale gini-gini. Hah, ngapain tuh? Buat workshop actors. Gue dikasih lihat kan, wah di situ gue goosebumps. I wanna be there gitu kan. Wow, keren banget. Di sini lo belajar. Iya. Lo ketemu orang-orang dari luar semua aktor-aktor. Iya. Buat publisis juga ada loh Bu, coba lo buka. Gue pulang, gue buka websitenya. Gue buka tuh publisis, ditulis di situ syaratnya. Pernah pegang 2 film layar lebar. 2 film. Wah oke nih gue bisa. Jadi 2017 goal gue untuk punya Posesif dan Gali dan Ratna itu biar gue bisa Berlinale. Nah sekarang ketika gue udah inget tujuan gue jadi publisis, gue udah gak bisa ikutan Berlinale karena udah overqualified. Kan ironis ya. Karena akhirnya lu gak Akhirnya ikutan gue juga ngajak, ya. akhirnya gak ikutan. Akhirnya katanya kemarin Ebe bilang sama Vivian, mending lo hubungin mereka, siapa tuh lo bisa ngajar sekarang. Betul. Itu lucu loh. Jadi maksudnya it taught me how a dream bisa membawa lebih jauh dari yang kita bayangin. Gue simple as that gitu. Jadi benar-benar si publicist ini lu bentuk dan lu ya otodidak lah sebenarnya, lu belajar sendiri. Otodidak, jalurnya universe, semesta. Dimulai dari passion, dimulai dari rasa intriguing aja ya, kayak pingin coba ya gitu. Pingin coba yang ganjen gitu ya. Jadi kayak sesuatu percikan api yang gue kayak gue pingin nyoba deh. Cuman kok pada saat nyoba ini kan gue selalu all out ya. Jadi ya keterusan udah di sini. Bu, gitu. tapi gini, lu ngerasa gak sih bahwa lu dapetin kerjaan-kerjaan, kita bicara yang di showbiz ya, kalau lu sebagai profesional itu different story ya. Lu sebagai, maksudnya lu dapat pekerjaan yang di industri showbiz ini, lu ngerasa gak lu mendapatkan privilege karena lu tuh star kid? Enggak. Misalnya bokap nyokap lu orang tahu siapa gitu. Enggak, sama sama sekali sekali. itu gak berlaku. Bukannya saja tidak berlaku, itu agak disprivilege buat gue. Karena itu yang membuat gue gak berani-berani bikin film. Karena itu akan dibandingkan. Gue akan membandingkan diri gue. Itu sih. Jadi itu privilege ketika gue sekolah. Karena kan jadinya keren ya, terkenal. Anak terkenal gitu kan. Kalau sekarang lebih kepada kalau ketemu, gue jadi punya memorabilia gitu yang anaknya Arif Vincent, ada kebanggaan dalam diri gue. Tapi nggak pernah Kayak ngerasa itu privilege. Privilege udah pasti lah karena gue jadi belajar banyak dari bokap. Cuman apakah itu membuat gue lebih punya bypass ke jalan? No, sama sekali tidak. Berteman dekat dengan Joko juga sama tidak. Gue ingat banget, gue justru Mas Sulung. Ingat nggak pertama kali gue setelah Atira, gue masih 1 tahun 2 film 3 film lah. Gue mau pegang Gundala. Gue bilang sama bang, makanya PS1 gue nggak pegang karena gue belum cuman bersahabat sama Joko, tapi abang tuh ngeliatnya lo belum ngasih bukti, ngapain gue hire lo gitu kan. Pas Gundala gue bilang, bang kasihlah aku kesempatan, aku kayaknya udah pernah nih, udah 4 film baru 4 film, udah 4 film nih aku coba. Ya kamu lah ngomong sendiri sama Pak Wiki, Pak Wiki Screenplay. Aku cuma akan kenalin, kamu yang ngomong sendiri. Oke. Udah nih di sebuah gala premier dikenalin. Bro kenalin bro, adik gue bro, dia kayaknya kapan-kapan mau ajak ketemuan. Halo Pak Wiki kan kayak gue ya, pinter, hangat, cuman ya kalau lo belum bikin gue inget, ya lo gue nggak inget gitu kan, kayak oh ya udah aja gitu. Orang kedua yang memperkenalkan gue sama Pak Wiki, Mas Sulung. Ingat nggak gue datengin lagi, Mas Sulung kenalin dong sama Pak Wiki, dirimu loh. Jadi kamu ada salah satu
tonggaknya Publicis. Dia manggil lagi, Pak Wiki, kenalin nih Bubu, dia bagus sekali gini-gini. Itu kedua kali. Pak Wiki, halo, aku mau dong ketemuan, aku mau pitching, siapa tahu aku bisa presentasi buat Gundala. Oh iya, main aja ke kantor. Itu cuma 2 kali ketemu. Di kantornya Pak Wiki, itu gue presentasi. Gue inget banget, Pak Wiki itu sangat pintar. Dan dia tuh kayak gue, jadi gue tahu banget kalau orang presentasi. Ini handphone gue selalu di sini, gue dengerin nih. Cuman kalau menurut gue ini belum gimana-gimana buat gue akan pegang handphone. Gue akan melakukan kerjaan lain. Itu udah kebiasaan gue. Pak Wiki kayak gitu. Jadi pada saat gue presentasi, Pak Wiki udah pertama dia dengerin, habis dia mulai pakai handphone. Udah nih. Dari momen itu sampai sekarang kalau kerja sama Pak Wiki dikit-dikit ada yang nanya, Bu, Pak Wiki ini gimana ya mesti ngapain? Tanya Bubu. Jadi tuh dari yang awalnya mungkin kayak nggak dilihat sampai sekarang dikit-dikit tanya Bubu. Itu kan sebuah proses yang nggak biasa dan gue mesti ngebuktiin ke Joko, ngebuktiin ke Pak Wiki. Itu luar biasa gitu. Jadi ya di Publicis tidak ada bypass sama sekali. Justru gue melihat itu sebagai beban. Malah dulu kalau nyokap gue sempat nanti kalian interview, lucu banget. Gue dulu cuman pingin, dulu tuh waktu gue belum siapa-siapa, belum apa-apa lah, belum punya apa-apa. Setiap kali ngelihat undangannya gala premier Yayang Senior, itu selalu ngelihat, so gue bilang, Bu aku ikutan dong gitu kan. Pingin ngintil aja, pingin lihat jadi tailnya dia gitu kan. Salah satu mimpi gue cuma satu, one day gue mau punya undangan sendiri, as simple as that. Jadi karena gue selalu dibilangnya anaknya Bu Yayang, anak Bu Yayang. Nah sekarang setiap hari ibu kalau pulang selalu bilang, gila ya Non, sekarang ibu kemana-mana selalu semua nanya sama ibu, ibunya Bubu ya gitu. Jadi udah kebalik gitu kan. Jadi itu sih yang tadinya gue juga cuman mau punya undangan gue sendiri, sampai sekarang ya gue malah dikaitkan ke nyokap. Jadi lu sekarang malah jadi salah satu pelaku penting di industri film Indonesia. Iya benar dong. Ya maksudnya mungkin salah satu. Udah punya personifikasinya sendiri lah. Dan maksudnya sekarang juga maksudnya every producer ya kan juga mereka membutuhkan publicist gitu loh. Untuk hire kamu sebagai as a publicist mereka film-film mereka seperti itu. Nah cuma Bu, yang gue pengen tanya itu journey publicist dari lu pertama bikin kan dari Aruna dan Lidahnya sampai sekarang kan rentang waktunya nggak gitu lama ya. Nah menurut lo apa yang bikin publicist itu bisa menjadi salah satu most wanted publicist di industri film Indonesia sih? Oke. Sebenarnya I have to thank Mbak Vivi Koster namanya publicist, karena publicist udah jelas we make everything pop. Jadi publicist itu kita jadikan pop. Jadi kalau ditanya kekuatan standpointnya kita tuh apa? Kita bikin semua itu lebih seksi gitu kan. Jadi sebuah berita yang baku pun kita mesti mikir angle, karena that's what publicists do. Kalau dibilang publicist itu kerjanya bikin press conference, ngebarin press release. Mohon maaf nih, semua orang juga bisa. You don't have to have skill of narasi, tweak itu kan yang bikin publicist itu seksi gitu kan. Ketika ada sebuah berita, makanya gue merinding. Salah satu publicist idola gue itu Leida. Itu bacanya Lady apa Light ya? Buat yang cewek-cewek semua kan. Di Amerika itu kan. One of the big one of the best. Tau gak kenapa? Mereka itu dan mereka itu semua cewek berempat. Mereka itu publisisnya Will Smith. Jadi gue langsung belajar ketika adegan tampar Will Smith. Gue langsung belajar kan. Ini kan yang PR publisisnya. Gue langsung kasih lihat, gue langsung cari tahu apa yang mereka lakukan. Nah itu publisis. Ketika sesuatu kejadian atau suatu event atau suatu berita dibikin dengan berbagai macam angle sesuai kebutuhan. Nah, jadi mungkin yang membuat kekuatan publicist adalah kita juga selalu insya Allah menjadi think tanknya produser. Jadi gue paling nggak bisa cuma nerima, ya nggak bisa lah kerja cuma nerima lalu kita melakukan. Kita mesti diskusi gitu kan. Dan alhamdulillah saat ini salah satunya Pak Dip saat ini mempunyai Imaginary. Salah satu selama ini kita punya klien-klien partner yang menjadi teman yang selalu diskusi bareng gitu. Dan itu ya that's the beauty of film promotion, film marketing. Karena ketika seorang sutradara membuat itu aja dan trailernya kayak Palari deh. Palari salah satu yang membuat ada publicist. Pernah waktu itu kejadian kayaknya Aruna dan Lidahnya atau Seperti Dendam ya, gue lupa. Trailer udah dibuat. Mereka udah gonta-ganti 14 kali. Gue belum pernah nonton nih. Terus Mbak Dede tiba-tiba pas gue datang, Mbak Dede bilang, Bu lihat deh Bu trailer. Karena gue masih fresh. Gue gak tahu ceritanya, gue gak tahu apa. Pas gue nonton yang ke-14 kali, gue langsung kasih masukan ini mbak. Dari point of view marketing. Langsung Mbak Dede, oke, ganti-ganti, habis itu langsung lock. Gitu. Jadi
kita selalu memberikan sesuatu yang berbeda dari produser dan juga dari sutradara gitu. Jadi mungkin satu, we make things pop, kita mencari narasi yang seksi, kita selalu elevating. Kalau dari Bang Joko, dia selalu bilang be someone, be a team yang irreplaceable. Jadi yang benar-benar untuk supaya kita nggak bisa tergantikan apa ya, kita nggak bisa santai. Kalau kita udah rapi di sini, ya orang juga bisa melakukan hal ini dong. Kita mesti mikirin sebuah sistem baru. Kayak kemarin nih, waktu itu ada press conference Kisah Kubur, adalah sebuah format yang gue lakukan, nggak sengaja. Ketika gue lakukan itu, gue langsung yang, wow, ini works nih. Oke guys, ini kita jadiin SOP. Itu kan sebuah progress gitu kan. Nah itu sih mungkin salah satu itu. Dan yang keempat mungkin network bahwasanya punya hubungan yang baik dengan klien, dengan PH kita, dan bukan cuma PH doang, dengan pemain, artis, aktor, sehingga juga bukan mereka dengar ya, punya respect, mutual respect. Gue bisa yang, makanya gue suka dikatain bukan galak ya, cuman gue kayak ibu kos, karena gue bisa ketika ada beberapa aktor yang senior atau enggak yang gaya-gaya dan mereka lagi ngapain dulu, gue bisa oke, turun, oke, taruh gelasnya, yuk bisa babysit itu gue, dan gue maksa gitu, dan mereka oke with that gitu. Bu, maksud gue lu kan tahun ini udah ada project 31 ya? Iya, kurang lebih. Nah, orang kan bisa berpikirnya gini loh, Dip. Wah, banyak banget, apa lu semua ngambil atau gimana? Tapi gue yakin lu pasti punya kurasi sendiri untuk mengambil semua project. Nah, maksud gue, apa yang membuat lu itu mengambil sebuah project film itu dan untuk lu ambil dan lu bersedia untuk menjadi publicist mereka? Oke. Kalau dilihat klientel kita, kebanyakan kan PH-PH yang sudah kerja beberapa kali, itu udah nyaman. Berarti ketika kayak dengan Imaginary, alhamdulillah kalau udah nyaman di satu film, mutualnya dua-duanya suka, ya lanjut. Kenapa? Itu kan lebih efektif. Kita tinggal ganti judul, kita bisa mikir kreatif instead of adjusting. Dengan PH-PH lain juga. Tapi kalau ada film baru nih, atau ada PH baru, pertama gue ngelihat kenapa film itu dibuat. Tanpa spoiler atau membocorkan, ada 2 atau 3 project baru yang baru tektokan nih buat tahun depan, yang akhirnya sebelum kita ngomongin paket segala macam, gue udah salaman. Karena menurut gue project itu penting untuk dibuat. Dan yang kedua, ketika project itu dipromosikan atau publikasikan, publicist bisa mempunyai kontribusi yang signifikan. Makanya salah satu kejadian lucu dengan Jumbo. Jumbo tuh filmnya Anggia, kan film animasi. Itu kalau Anggia, tanya sama Anggia, ceritanya lucu. Anggia itu ngejar publicist ke 3 negara. Pertama Cannes, kedua Busan, ketiga kita akhirnya deal di JAF. Jadi di Cannes dia udah bilang tuh ngelobi, Bu pegang dong film aku ini. Wah aku mau banget gitu, karena Anggia ya, siapa yang gak mau kerja sama Anggia. Tapi ketika dia bilang ini film animasi, gue langsung mundur. Bukan apa-apa, publicist dan gue tidak akan pernah mau ngambil kerjaan atau project yang gue gak yakin gue bisa kontribusi penuh. Karena ngapain gitu kan, kita mesti menjaga nama baik kita, kita mesti menjaga nama baik film itu. Gue bilang, Gi, gue animasi gue gak paham, gue gak ada passion ke animasi, gue gak tahu nih binatangnya gitu kan. Bisa lah Bu gini. Udah omongan gak selesai, pindah ke Busan, ketemu lagi Anggia, Bu pegang ya Jumbo. Aduh Gi, bener deh Gi. Tapi udah mulai agak kebuka, cuman gak berani gue Gi. Dia ngasih lihat pelan-pelan segala macam. Akhirnya di JAF kita deal. Pas bukan deal maksudnya, oke, gue mau deh. Pas gue ngelihat, wah boleh banget nih. Oke, ternyata produknya gue kebayang. Terus gue bilang sama Anggia, oke, gue akan ambil nih, publish ambil dengan catatan. Karena Anggia bilang, ini buat tahun depan. Oke, bagus. Kalau tahun depan, gue akan ada waktu setahun untuk belajar Pixar, belajar Trolls. Jadi gue mesti kayak gitu. Jadi dengan cara mengkurasi adalah ketika kita tahu persis, kita bisa kontribusi. Kalau kita tahu kita nggak akan bisa ngasih apa-apa, untuk apa gitu. Itu sih. Kita kan pertama kali ketemu tuh Project Ernest yang sama Star Vision. Teka ketika ya? Yes. Itu kan? Yes. Itu Bubu udah pegang tuh? Iya, pertama kali. Nggak full. Akhirnya kita ketemu full tuh di Agalain. Itu kan project pertama kita full kerjasama. Gue tidak bersama Star Vision, di PH gue sendiri. Dan lu akhirnya memutuskan bergabung. Kenapa Bu? Ini udah jelas PH-nya baru, baru 3 film. Filmnya agak lain. Mungkin orang sekarang mikir agak lain film besar ya. Waktu kita pertama kali bikin dan ngobrol kan, siapa sih yang kenal 4 orang ini gitu? Apa yang memutuskan lu? Oke gitu Bu. Nah kalau kayak gini case-nya nih, dari dulu gue sweet spot gue Ernest. Makanya kenapa gue pertama kali kerja sama
Pak Pawes, Star Vision itu karena teka-teki Tika. Dan akhirnya berlanjut terus. Dan akhirnya jadi gelondongan gitu kan. Itu pertamanya karena gue pingin dapat film Ernest dan lo gitu dan belum Imaginary lah. Film Ernest itu udah satu. Yang kedua Jesse Dev pastinya kan. Walaupun gue belum nonton, gue belum apa. Cuman the fact that gue tahu Dev Putih. Kalau kalian bikin sebuah film yang berbeda, yang hitam putih, menurut gue itu seksi banget. Nah itu jatuhnya ke value. Ke value PH-PH yang gue mau berkecimpung. Salah satunya kayak Sinemaku, muda-muda. Jadi kayak ada sexiness-nya. Nah, ini terlepas kita tahu agak lain, alhamdulillah jadi sukses. Terus agak lain pada saat gue ngelihat, walaupun gue belum nonton podcastnya atau ikutin ya, pas gue ngelihat backgroundnya, wah ini orang-orang humble, bukan yang bintang-bintang yang udah ada. Jadi kayak enak banget nih dimainin gitu kan. Terus udah gitu apalagi ya. Pas kita ketemu soalnya bahkan syuting pun belum terjadi kan. Benar. Tapi gue cuma tahu ini dari podcast gitu kan. Terus sebenarnya itu sih sosok Ernest dan lo. Terus bahwasanya sebagai PH kalian membuat film yang berbeda. Value-nya gue respect. Terus gue juga banyak nanya sama Futi juga pastinya karena kan Futi satu-satunya yang dari film pertama Imaginary selalu ada, benar. Jadi Futi salah satu tonggak juga itu Imaginary ya. Kalau MC Dias benang merah, gue benang ungu, Futi benang biru lah. Dia ada benangnya masing-masing. Nah itu sih, jadi kebagusan itu juga kita saling komunikasi. Iya, dan akhirnya kita berlanjut ke beberapa film ke depannya. Dan happy banget. Iya, pas lagi happy banget gitu. Bu, gue juga gini ya. Deep, kalau gue lihat satu hal yang gue menarik dari seorang Bubu itu adalah energinya dia. Gue gak ngerti. Pada puasa ini guys. Gue gak ngerti dia dapetin energi dari mana, endurance-nya seperti apa. Tapi lu kalau ketemu Bubu dari pagi sampai malam itu dia itu akan konstan seperti itu. Gak ada low-nya. Nah, apa yang bikin lu itu tetap lu bisa memaintain, ini kita bicara hal yang ini ya, tapi kamu gue itu justru salah satu fundamental penting di karir kamu sebagai publicist gitu loh. Apa yang membuat kamu itu energi kamu tetap bisa on seperti itu, Bu? Ya, itu kayaknya poin yang sangat valid karena sebagai seorang publicist presence itu penting. Karena ketika kita mengkomen sesuatu tanpa mutual respect agak susah, benar. Nah itu berarti kan I have to thank to my energy itu. Kalau dipikir-pikir sebenarnya ada waktunya gue cuma mau diam aja. Cuman kayaknya nih barusan gue mendapatkan jawabannya. Tergantung orang depan gue. Jadi kalau orang depan gue juga memberikan energi walaupun bukan dari suara jadinya gue terpancing untuk mengeluarkan energi yang at least more or the same gitu loh. Itu sih. Karena ada kok saat-saatnya gue ngomong kayak udah boleh kasih waktu gitu, ada gitu. Cuman emang nggak di depan banyak orang. Cuman ada. Karena Bubu tuh termasuk biasanya kalau di grup kita yang WhatsApp duluan tuh kita berdua. Pagi-pagi. Karena pagi-pagi sama-sama nganter anak. Padahal yang WhatsApp terakhir kita berdua juga malam. Misalnya kita jam 1 pagi, jam 6, jam 7 kita udah WhatsApp terus udah yang kayak tunggu yang lain ya Bu. Karena dia udah tahu dia WhatsApp gue pasti gue yang udah bangun. Kayak gitu. Benar. Gue juga udah tahu gue WhatsApp dia pasti dia udah bangun gitu. Terus satu hal lagi yang menarik juga di kamu gue. Bubu itu dia kan nggak cuma sekedar dia kan nggak cuma sebagai founder daripada publicist. Dia juga profesional juga. Kamu kan juga masih ada kerja di salah satu grup besar juga kan sebagai retail industry. Sebagai GM. Sponsorship. Yes. Nah, lu gimana sih bisa terus lu ngurusin anak lu 3 orang juga? Benar. Bagaimana cara membagi? Masih sempat ngantar anak dulu loh. Lu gimana lu bisa menjageling itu semuanya itu menjadi selaras semuanya, Bu? Itu menarik komod gue. Itu harus share ke teman-teman. Terima kasih. Itu pertanyaan yang semua tanyakan sama gue. Yang gue juga gak bisa jawab. Mungkin gini, gue control freak. Jadi mungkin the way gue mengontrol my own time itu bagus. Jadi makanya ketika waktu di Sampurna di corporate gue keluar karena I don't control my own time kan. Jadi sebenarnya terlihat lebih sibuk sekarang, tapi karena gue yang ngatur, gue lebih happy. Kayak misalnya hari ini nih, gue tahu nih, tadi gue nganterin Paloma dulu, jangan sedih. Tadi ke salon dulu, nganterin Paloma jam 8 pagi nih, kan sahur, tidur bentar, bangun, anak-anak cowok udah berangkat, jam 8 pagi nganterin Paloma ke Mentari, 8.30 tuh gue tadi ke salon sambil kerja publicist, udah sampai kerja. Khusus buka buat dia, udah percaya sama gue. Sambil kerja, nyampe sini jam 10 kurang 15 tadi. Di sini kan kurang lebih sampai jam 11-an, jam 12 gue akan ada meeting dengan tim Volix sampai jam 1. Abis itu gue akan ke
peak untuk meeting leasing Lu buat kebayang nggak Agung tuh? Sedayu gitu. Jadi udah diatur. Terus pulang malam dari ada acara lagi. Pulang dari sana itu meetingnya tadi dikasih tahu di Undo jam 3. Berarti gue mikir gue masih ada waktu. Jadi gue udah di sini gue tuh udah kayak ada komputer. Tak. Oke, berarti gue ada gini. Jam 3 gue meeting sampai jam 5 jam 6. Berarti most likely gue nggak jadi buka puasa di Bucon. Gue buka puasa mungkin di tengah-tengah meeting. Jadi gue udah tahu tuh gue akan makan apa. Mau nggak mau gue nggak diet. Gue akan makan pizza beli di bawah. Itu gue udah atur. Jadi gue akan buka, terus gue udah WhatsApp Bucon, kayak gue akan terlambat setengah jam, gue udah WhatsApp Mbak Ebe sama Vivian, gue akan nyampe jam 7 kayak gitu. Jadi kayak udah dikontrol di sini. Kurang lebih lu sama gue juga gitu. Iya kan? Tapi jadi happy. Berarti lu bener-bener ngatur ke on time lu misalnya. Banyak kan kadang-kadang kalau udah pertemuan ngobrol. Iya. Yang harusnya jam segini jam 11 selesai. Itu kan kadang suka meleset, lu berarti Enggak, dia bukan bisa kayak memutus gitu. pembicaraan untuk gue cabut gitu ya. Enggak, gue subsidi. Jadi ketika ini lagi seru nih, Iya. gue tidak akan memotong itu. Gue akan respect waktu itu. Tapi gue tahu gue punya utang. Iya. Di belakangnya gue akan motong. Pernah kok gue beberapa hari gue merinding, gue nggak pipis, nggak ke toilet, karena nggak ada waktu. Karena gue udah mepet-mepet itu, ke toilet pun gue nggak ada waktu. Jadi kalau makanya maaf banget ya teman-teman. Kalau misalnya ada orang WhatsApp nih teman lama, gue apa kabar, ngopi yuk. Gue cuma bisa naruh handphone dalam hati gue nih. Bisa aja susah. Gini loh maksudnya ya. Pengen gue bilang ya gitulah. Jadi kayak ada waktu gue yang kayak ya udahnya yang tidak gue prioritasin. Walaupun tidak bagus ya, itu kan tidak sehat. Itu cuma sekali 2 kali. Cuman segitunya gue sangat OCD dengan jadwal. Ketika ini nempel. Jadinya ini ada yang gue. Dan ketika anak lu mau manggil bisa aja salah satu itu tercancel. Lu kan tercancel. Oh bisa. Of course, karena gue nomor 1 tetap anak-anak, Orang kantor tahu, orang film tahu, udah susah. Karena gue, alhamdulillah, childhood gue kan luar biasa ya, dengan punya bokap nyokap yang kerja, syuting bisa 3 bulan, tapi gue nggak pernah kehilangan quality time. Itu kan quality over quantity. Nah itu yang gue terapin kan anak gue. Walaupun mereka tahu orang tuanya pergi gitu ya, Mikey dengan aktivitasnya dia, gue dengan kerjaan gue. Cuman ketika malam atau ketika gue bersama mereka punya kualitas itu. Itu sih yang gue mau tanam. Berarti dulu waktu bokap syuting gitu, gue ikut. Oh jadi memilih quality time lu ikut, bukan ketika dia break benar-benar lu sehari sama dia nggak ngambil. Macam-macam. Ada yang dia ke gue, ada yang gue dibawa. Jadi tuh ada foto-foto yang waktu dia di PPFN tuh. G30S ada bukan 30S apa ya? Gue lupa deh, ada foto-foto yang lu ada gitu ada lah. gue di situ, ada gue di situ. Lu ada di set. Ada di set. Waktu bokap gue ke Hawaii sama ke Jepang nulis jadi lecture, gue ikut. Ada momen-momen gue ingat banget di sebuah hotel Hyatt lah tepatnya. Gue ke sana, bokap gue nulis. Makanya gue sekarang jadi tahu, nulis ya kayak Ernest ya nulis di mana ini di mana Bang Joko di kafe, bokap gue di hotel. Nah gue ingat banget kenapa waktu itu gue seneng banget, wah bisa buka kamar, gue nginep di hotel, bokap gue nulis di kamar, gue di mall. Jadi tuh kayak gitu-gitu buat gue memorable. Dan akhirnya lu tularkan ke anak lu paling nggak ya, lu lakukan. Bener. Makanya waktu kemarin kita ke Cannes Film Festival tahun lalu, kita kan membawa 98 sineas ya. Itu lucu banget. Rentetan kan belum selesai, tapi di hari gue mesti pulang, itu hari Nadiem Makarim juga pulang, dan kita ketemu siangnya meeting kan buat kerjasama antara Indonesia dan Belanda perfilman. Di situ gue bilang karena Nadiem Mas Nadiem one of my good friend dari zaman dulu, zaman sebelum Gojek. Terus gue bilang, Nadiem lu pulang? Iya. Lu juga pulang Bu? Iya. Lu pulang kenapa? Anak gue perform jadi MC walaupun cuma 15 second, gue bilang gitu. Dia bilang anak gue juga perform. Jadi kita berdua pulang buat anak. Jadi disitulah indahnya. At the end of the day, mau itu lo menteri, mau itu gue lagi keliling dunia, dan itu Cannes Film Festival gitu ya, once in a lifetime. Anak nomor 1. Bu, dengan segala macam pencapaian lu ya, yang sudah lu yang udah ada achieve ya. Lu kan sekolah di IKJ itu directing. Maksud gua masih ada nggak sih keinginan dalam diri lu itu lu one day lu akan direct film, lu akan menjadi sutradara? Karena gua inget banget kita pernah ke kalau nggak salah Busan ya, few years ago lu sempat ngomongin sebuah cerita. Ya kan, lu sempat ngomongin cerita dan lu pengen ngedirect film itu. Gua masih inget tuh. Gue sebenarnya berharap hal ini nggak ditanyakan ya di sini ya. Kan lu tahu kan Imajinari selalu buka ruang untuk sutradara baru kan. Oh jangan tuh, ini produser udah masuk, jadi lucu. Aduh gimana bilang itu, gue takut ini adalah sesuatu, ini adalah ketakutan gue paling besar.
karena kecintaan gue paling besar. Kemarin di spesial Bang Joko dia juga memperkenalkan gue sebagai Ratu Fan Footage. Gue nonton hampir 300 fan footage selama setahun gitu kan. Itu adalah dunia gue. Nah, gue memang sudah declare ke Joko, ke Ebe, ke Vivian Desember tahun lalu sebenarnya. Kalau tahun ini gue akan mulai siap-siap produksi. Cuman teman-teman premis aja nggak kelar-kelar, ini produser udah pada datang gitu kan. Gue kayak sebentar. Jadi untuk menjawab pertanyaan itu adalah milestone terbesar gue setelah Publicis. Tapi kan lu sempat direct sekali film dokumenter kan ya? Yes, Working Girls. Dan itu sukses. Ditaruhnya paling akhir, tahu dong kalau film paling akhir. Kalau omnibus itu artinya apa? Yang tengah-tengah Angginun, maaf ya Angginun. Tahu dong film tengah-tengah kayak gimana? Sombong. Dia tetap obsesi tuh jadi sutradara. Nah, Imaginary gimana itu nanti? Bubu mah udah laris, terserah Bubu aja kalau gue mah nggak pernah maksa orang. Kalau nggak jodoh mah ngapain dipaksain? Bener nih, tipe psikologi. Itu kan? Enggak, tapi ya, aduh benar-benar. Ini oke gini. Oke gini teman-teman. Tahun ini gue insya Allah bulan Juli 45 tahun. Nah, 45 tahun ini akan memulai. Itu aja. Lo berarti akan direct dan akan nulis. Lo yang nulis. Sebenarnya nulis Daud. Tapi Daud tuh di Bali. Terus udah gitu Daud juga gak punya referensi fan footage. Sebenarnya masih terbuka sih. Kalau gue sama Daud nyambung karena dia kan punya dark side. Cuman masalahnya dia tuh nggak ngerti fan footage, jadi dia lagi gue cekokin film-film fan footage. Kalau gue ada, cuman belum gue turunin aja. Bisa gampang cuan loh, gampang cuan. Karena Paranormal Activity itu kan the most cuan blockbuster di Amerika. Gue kan nggak bilang enggak, Bu. Iya kan? Jadi gue nggak salah buka pembicaraan di sini loh, Dim. Ini kan salah banget. Teman-teman yang nonton di sini kan selain tahu lu sebagai publicist kan sering melihat lu 1, 2 scene, 3, 4 scene. Yes. Dia cameo di semua film juga. Dia benang merah perfilman. Kalau di semua filmnya Joko kayaknya hampir semua ada. Enggak, yang kesiksa kubur nggak ada. Sedih. Tapi yang di series ada. Itu cameo gue. Cuman 2 menit. Kalau digabung udah jadi film panjang 2 jam. Ya bisa sih itu. Gue cari lah, gue bilang YouTuber siapa untuk menyambung semua adegan-adegan. Gue ada orang yang bisa kayak gitu. Dan Sapiens gue akan minta deh. Cuman bukan cameo, salah satu peran yang banyak yang muji yang gue belum pernah nonton, yang Postcard from the Zoo, yang gue jadi pemijat. Nah itu gue penasaran. Itu katanya bagus banget. Tapi gue belum sempat nonton. Setiap kali mereka kan yang bikin Edwin ya. Setiap kali screening gue lagi di luar. Kan tinggal minta filenya aja ke Edwin loh. Benar juga sih. Dan lu sering kepalari gitu. Tapi maksud gue gini, di Nokta Merah Perkawinannya juga suka lo sama. Itu sini banyak loh. Itu bukan cameo loh. Itu bukan cameo loh. Bukan, namaku di poster. Lu gak itu. Dan maksud gue itu. Ini kan lu berarti ada dari bokap belakang layar, dari nyokap depan layar. Iya. Cuman gue lebih, ketika kita ngomongin ini, buat gue lebih bergejolak ketika ngomongin sutradara sih. Jadi belakang layar. Sama sebenernya. Lagi lapar juga ya. Lagi lapar puasa, terus dia bergejolak. Tapi sutradara sih lebih. Tapi kayaknya Bubu tuh in between sih kalau menurut gue sih. Iya. Tapi lu nggak pernah menolak juga kalau tiba-tiba disuruh jadi main lagi? Enggak lah. Ada satu yang kemarin udah di yang belum tayang. Enggak, belum syuting. Belum syuting. Iya. Belum syuting. Tahun ini gue nolak 3 loh. Sombong. Jadi gue juga milih-milih lah. Maksudnya kalau cameo tuh kan quote unquote kadang pertemanan. Kalau supporting mah bukan pertemanan, kebutuhan. Benar. Jadi pasti setelah Nokta Merah tidak menutup kemungkinan lu akan muncul beberapa scene lagi dong. Iya. Tapi tanpa dipungkiri kayaknya produser atau sutradara yang ngambil gue karena gue ikonik sih sebenarnya. Jadi jatuhnya sebenarnya cameo. Bukan karena wah Bubu aktingnya bagus banget, enggak juga sih. Gue kan nggak pernah dapat acting gig yang memperlihatkan sesuatu layer. Jujur gue sama adik gue lebih jago acting, dia effortless. Dia effortless tapi dia nggak mau. Gitu, dia nggak suka acting. Gitu. Ini kan dari semua yang lu muncul cameo tadi, beberapa filmnya sama Joko. Lu sedekat apa sama Joko sih? Dekat banget. Kalau sama Ernest tuh gimana? Pertama kali ketemu Joko di mana? Nah, lucu nih. Sebelum AFS sudah ketemu dong? Seinget belum dong. Arisan. Oh, Arisan. Arisan sama Kala siapa duluan? Arisan duluan. Nah, Arisan. Jadi dikenalin Tenia. Jadi lucu. Kemarin pas di press conference Siksa Kubur kan ibu ada tuh Ibu Yayang ya. Abang kan memperkenalkan satu persatu dan kenapa itu penting ada di situ. Ibu sebenarnya adalah orang pertama yang memberikan pekerjaan menyutradarai ke Joko. Yang pertama Ibu Yayang. First gig-nya dari nyokap. Lucu kan? Nah,
Terus tapi gue ketemu Bang Joko itu di arisan karena Bang Joko deket sama Teteh. Iya. Gue kan main di arisan series kan, dan lagi hangatnya sama Teteh lah. Jadi kenal nih sama sosok Joko Anwar. Tapi akhirnya kita berdua deket. Jadi dulu tuh Joko itu teman ibu, teman Teteh, bukan teman gue. Akhirnya menjadi teman gue itu setelah Kala. Gue ingat banget momennya itu abis nonton film Kala premier. Terus kita makan-makan, biasalah abis gala premier ada makan-makan di Hard Rock Sarinah. Di situ tuh. Pokoknya momen itu gue inget banget. Hard Rock, ada Bayu, ada Joko. Sejak saat itu udah jadi teman gue. Sekarang. Gitu. Dan akhirnya sekarang hampir bukan hampir semua filmnya Joko pun lo yang handle sebagai publicist dong. Iya, tapi kan nggak banyak film dia. Sejak PS2 lah. PS2 Gundala of course, iya. Iya udah berarti kan selanjutnya of course, pasti dong. karena sudah membuktikan tanpa nepotisme. Kita benci nepotisme. Dengan lu banyak temen gini pasti orang temen yang deket punya PH tuh akhirnya kan banyak. Meminta lu sebagai publicist, kalau bentrok biasanya menolaknya gimana, Bu? Udah pernah nolak belum, Bu? Definisi bentrok apa? Karena gini, gue selalu bilang sama PH lain juga, beda sama digital. Kayak misalnya Putih kan, Raya Flix tuh, gue sebutin lo Raya, baiknya gue. Nah, coba bandnya Putih. Kalau digital itu ketika kita dapetin 2 film yang rilisnya bersamaan, itu susah. Karena kan day to day dan 24 jam non-stop. Kalau publicist nggak masalah, karena kan event based. Justru sebenarnya ini dan ini gue suka feeding ke PH tertentu dan produser-produser tertentu. Dengan si publisis memegang 2 atau 3 film dengan waktu yang dekat atau bersamaan, sebenarnya privilege ke PH tersebut karena kita jadi bisa ngatur sendiri. Kalau sekarang gini, misalnya ada 2 film tabrakan nih. Tapi publisisnya bukan satu orang, gue sama yang lain. Ya pasti kita tektokan lah. Lu kapan preskon, gue kapan itu kan. Cuman kalau kepalanya cuma satu, kan gue bisa ngatur sendiri. Yang menang di dua-duanya itu sih. Kuncinya adalah semua mesti dinomor-satukan. Makanya ini kayaknya feedback. Jadi gini, selama gue masih punya repeat order, selama gue masih punya hubungan baik dengan PH tersebut, we're doing something right. Berarti yang kita kerjain memuaskan buat mereka sehingga dipanggil lagi. Yang memuaskan itu yang gimana? Dengan 31 film atau 27 film di atas lah ya, nggak ada PH yang mau dinomor 2kan. Makanya gue paling anti bilang sibuk, gue paling anti bilang ada. Pokoknya nggak boleh produser atau klien tuh merasa gue Bubu nggak ada waktu buat gue, nggak ada. Makanya kadang-kadang mereka suka mikir, lu nggak tidur atau gimana? Karena biarin gue yang pusing di belakang. Ketika gue sama si produser A, produser B, gue udah milik mereka. Gitu. Walaupun pada saat di mobil, kepala gue cenut-cenut tuh ya, anjir gue mesti bikin ini, gitu. Mereka nggak perlu tahu. Jadi mungkin itu sih yang membuat nggak masalah. Jadi sampai sekarang ini, semua produser itu semua akan nyarinya di lu. Jadi semua itu berpusatnya di lu. Nanti tinggal lu distribusikan ke tim lu kayak kurang lebih kayak gitu kan, Bu? Iya, tapi sebenarnya media visit doang nih kalau secara taktikal. Karena gue mungkin karena gue ENTJA ya, gue suka taktik. Jadi semua tuh gue pakai strategi. Nah, gue punya 10 orang di tim yang megang media visit, yang jago 3 lah. Sering kok, satu hari 3 media visit 3 film. Itu udah gue bagi-bagi sesuai karakter. Itu lu udah gak turun. Sebenarnya tergantung turun. Kayak misalnya kalau Siksa Kubur, gue perlu nge-brief, gue turun. Misalnya lagi ada Vindes, gue perlu turun. Kalau misalnya ada Ernest, misalnya ketemu siapa yang penting banget, gue mesti turun. Jadi masih case by case. Nah, dari 3 itu media visit kan gue tinggal ngatur. Tidak ada, malah menurut gue dengan integrasi seperti ini jadi lebih tambah kuat. Jadi ketika gue deal gelondongan pada 1-2 media, mereka bisa dapetin langsung yang lainnya tapi dengan custom yang berbeda-beda gitu. At the end of the day, output yang gue kasih ke dalam PH dan ke dalam film, mau itu PH-nya 1, filmnya 3, mesti customize. Musuh publicist yang terbesar adalah template. Ketika orang udah ngerasa ini template, itu udah bahaya. Karena itu udah jatuh. Jadi benar-benar makanya gue seneng banget ketika udah dia post jauh-jauh hari. Karena gue jadi merasa pikiran gue terbuka. Kayak Kakak Bos mau diapain, ini mau diapain. Gue jadi mikir, gue jadi excited sendiri. Udah disebut berarti yang megang Bubu ya, Kakak Bos ya. Kan tadi situ udah ngomong. Ya kan guys. Aku kan adik bos. Jadi tuh malah gue yang liar sendiri berimajinasi. Gue bilang sama Dipa, Pak Dip, ini si Kakak Bos nih ikonik nih, bisa kita jauh-jauh hari kita naikin nih ikon ini. Jadi kayak itu sih. Jadi maksud gue setiap film mereka mesti bukan saja merasa spesial, mereka mesti punya significant contribution dari publicist. Itu sih. Jadi nggak ada hubungannya dengan kalau gue nggak ada hubungannya.
Indonesia tuh kan selain kekurangan kadang kita butuh cash, butuh kru, salah satunya butuh publicist. Penulis juga. Ya, Penulis juga, apalagi. penulis kan kru. Iya. Maksudnya kalau publicist tuh saat ini menurut gue masih bisa dihitung pakai jari Ada, banget. iya. Di bawah banyak. 5. Di Di bawah bawah 5. 5. Coba. Kalian Kita bahkan mau bikin punya, kalian bahkan asosiasi. punya grupnya ya. Iya. Dan kita mau bikin asosiasi loh. Itu Enak bagus loh kalau Iya, menurut gue. kita mau Iya. namanya Infinity, nanti kita Iya. akan announce. Yes, kita mau bikin asosiasi. Menurut lu ya, kalau ada orang yang ternyata tertarik ngeliat Bubu, gue pengen banget deh jadi publicist, dia harus ngapain Bu Iya. pertama kali Bu? Gue selalu bilang berkali-kali sama orang-orang, yang pertama lo mesti suka film. Iya. Oke. Lo mesti rajin nonton film. Iya. Nonton film yang bagus, nonton film yang jelek. Iya. Datang ke gala premier bukan untuk foto-foto selfie Iya. atau apa, untuk lo belajar. Iya. Belajar kayak gimana flow-nya, Networking. belajar Iya. networking gitu kan. Malah kalau gue dari belajar dari Bang Joko, justru belajar dari yang gagal. Iya. Justru itu yang lebih bagus dipelajari gitu. Promo yang gagal tuh promo apa sih? Dari luar negeri, dari Indonesia, dipelajari semua. Itu sih. Terus udah gitu nggak boleh berhenti atau takut untuk belajar. Iya. Tapi nggak ganggu ya, nggak yang tiba-tiba ngedem, aduh mau taruh CV, enggak. Iya. Datang ke acara talk show, komunitas, ya kayak yang gue lakukan. Iya. Orang pada kira, wah Bubu glam banget, aduh maaf banget nih say, gue dari bawah say gitu kan. Makanya tadi pas bilang nama belakang nggak ngaruh, nama belakang ngaruh untuk gaul. Iya. Ketika orang tahu gue adalah nama besarnya, nama belakang gue Iya. nama besar, gue lebih wow mutual nih seru Iya. gitu kan. Iya. Hanya untuk gaul, untuk kerjaan gue coba sendiri. Jadi mesti suka film, Iya. rajin punya film. Gue sampai dicek WhatsApp handphone gue sama Bang Joko, dicek tuh ada letterbox enggak, ada IMDb enggak, itu dimarahin kalau isinya kok nggak kayak publisis gitu. Jadi media-media yang gue baca, yang orang baca juga mesti beragam Iya. gitu. Publisis itu kan spesialis publikasi Iya. gitu kan. Jadi mesti punya daya kreativitas, angle. Not necessarily bisa jago nulis kayak gue nulisnya all over the place. Makanya gue punya Ivan dan Ben Iya. gitu kan. Cuman at least gue punya angle di sini. Iya. Ketika mereka bikin sesuatu yang misalnya biasa aja, gue bisa yang enggak, ini lebih seksi Iya. kayak gitu. Iya. Jadi mesti punya passion untuk mengulik-ngulik berita, bukan menggoreng ya, mengulik. Jadi mesti ada suka itu, dan yang paling penting ya nggak malu untuk berkenalan, coba dari bawah, dan juga kalau publisis itu ada beberapa syaratnya sih. Yang pasti nggak boleh starstruck. Iya, Iya. pasti karena lu pasti nemenin Iya. talent ya. Ada satu orang yang sempat masuk, hanya tidak lama karena dia ketahuan starstruck, gue bilang maaf banget bukan di sini tempatnya, karena nggak bisa, itu Iya. kan mengganggu ya. Iya. Ketika lo berdua selfie karena lo udah temenan, Putri Marino udah nyaman sama lo, Reza Raden udah nyaman sama lo, nggak masalah. Cuman ketika lo starstruck it's such a big Iya. no-no, karena orang mesti nyaman. Iya. Itu sih hal kayak gitu, fundamental gitu. Terus mesti suka film sih ya. Iya. Itu yang Itu sih paling itu krusial. fundamental sih, Iya. itu kuncinya sih. Ketika orang tergerak dengan adanya X-Skill atau X-Suma, itu kan orang yang wah gue mau mereka. Iya. Berarti mindset kita sama nih, bro, Iya. gitu. Itu sih. Tapi lu selalu buka kesempatan nggak, misalnya ada yang pengen magang dong, aku tuh belum berani sendiri tapi pengen magang, mungkin nggak? Mungkin. Yang mau magang banyak. Ada Garin Nugroho, ada Ical Tanjung, ada kan. Saya bercandain nama Mas Garin, aku mau ikut publicis. Publicis itu jadi gini, sekarang kita udah ber-10, udah 11 malah sama Arman ya. Iya. Udah cukup sih saat ini. DM setiap hari selalu masuk. Banyak juga yang datang ketemu Pengen. kita jadi kayak bintangnya sendiri Iya, gitu iya. kan. Kadang-kadang dikasih makanan lah sama netizen, sama media segala macam. Nah, kita embrace itu. Makanya gue nggak pernah nggak tahu ya, gue nggak pernah sejalan sama orang yang bilang publisis itu mesti jutek. Oke. Kalau menurut gue publisis itu mesti fleksibel. Iya. Ada saatnya Gua gue setuju. tegas, ada saatnya bukan gue peres ya, gue rangkul. Iya. Gitu loh. Jadi gue mau itu media besar, media kecil, makanya mungkin gue diajarin juga sama kakek gue yang diplomat Datuk Iya. apa yang ambasador itu kan. Always put the same respect to CEO sama janitor gitu kan. Bilang makasih ke salaman atau bilang makasih ke tukang sapu sama bos mesti sama gitu. Nah, gue tuh mempraktekkan itu. Makanya gue suka nggak bisa kalau media tier A sama media bawah tuh mesti di-treat beda, enggak. Gue selalu karena kita nggak pernah tahu, kita butuh dua-duanya nanti at the end of the day gitu kan. Iya. Nah, jadi ya mesti punya kehangatan, nggak lebay tapi at the same time ya menjadi orang menyenangkan. Karena kalau lo jadi orang Itu menyenangkan, kuncinya itu, menjadi mau orang flock menyenangkan. into you, Iya. flock into you. Menjadi orang menyenangkan. Itu key sih. Yes. Mungkin pertanyaan terakhir dari gue, Bu, apa yang belum kesampaian seorang Bubu menuju ke 45 tahun? Itu tadi ada Selain cerita. sutradara deh. Udah, itu aja berarti.
sutradara tuh. Apa ya? Megang film apa gitu siapa tahu. Enggak sih, maksud gini, goal-goal seperti itu ada lah di benak gue. Tapi nggak ada goal yang lebih menakutkan dari yang Sutradara. Berarti memang lu harus mentargetkan diri lu sendiri kapan itu akan segera diproduksi ya. iya, premis aja gue nggak mulai-mulai loh. Produser udah ada 4 nih, premis belum mulai tuh gila. Berarti kan mereka percaya gue dengan background found footage gue horror. Liburan seminggu coba. Jangan sedih, sama Ebe sama Vivian udah diatur satu weekend, gue akan ditaruh di sebuah, kalau nggak di tempatnya Niko tuh apa tanah Takahan buat nulis, atau nggak di Pulau Seribu. Gue katanya mau dikurung selama 2 hari untuk nulis sama Daud. Hari ketiga baru mereka datang. Tangkahan. Karena mereka percaya banget. Jaco pun percaya sama karena gue. nggak ada sinyal. Nah, iya, ngerti gue. Nggak ada internet. Jadi lu emang harus nulis. Tapi gue takut. Ini kan gue punya anak 3. Niko mah nggak punya anak. Dia mah enak di situ sama gajah-gajah. Enggak, yang nggak ada internet kan lu. Jadi orang di sekeliling lu punya internet, tahu kabar tentang anak lu. Oh, oke, itu bisa. Bisa dong. Oh, itu gue nggak apa-apa. Bisa, kan? Itu gue nggak Jadi apa-apa. kalau ada darurat dia ketok. Itu udah nggak apa-apa. Bu, anak bu, kenapa minta tolong beliin sesuatu? Minta 20. Enggak, atau sehari 2 kali. Jadi lu kayak ini, lu kayak Vipassana sebenarnya. Iya, makanya gue mau loh itu. Oke, sebelum menutup ini gue ada games. Boleh gue kasih games? Boleh. Coba ambil jadi gue yang ngasih. Ambil handphone kalian masing-masing. Gue ada pertanyaan lucu. Tebak-tebakan. Berapa unopen message yang kalian punya, yang gue punya? Yang lu punya? Iya. Aduh, gue. Lu nggak boleh nyontek screenshot. Gue mana pernah baca siapa screenshot tahu. lu? Bukan, kan siapa tahu. Apa? Punya lu? Iya. Open message kan? Iya. 1000. 1000. Soalnya gue banyak banget juga. Lo berapa? Kita adu-aduan. Lo berapa? Gue 1000. Kalau lu 1000. Lo berapa? 1000. Lo? Kalau gue buka semuanya. Oke. Lo? Nih. Berapa sih, gue gak bisa baca? 389. Oke. Tebakan lo gue berapa? Dia 1000. Lo berapa? Lu ya? Gak jauh dari gue deh. Berarti antara 300 sampai 900 ya? Sampai 300 sampai 400 deh. Lu? 1280. Anjay. Gue coba berapa? Aduh. Gue coba berapa? Tuh. 10, 12, 13, 14, 15. Tahu gak kenapa? Nih teman-teman juga masih tahu. Bukan karena gue malas untuk ngapus, tapi memang ya saya selalu dicari semua orang. Namun gue mau WhatsApp media satu persatu. Jadi ada yang namanya email database email blast ada. Itu gue lakukan. Cuman semua itu gue WhatsAppin satu-satu. Dan lu tidak membuka ketika dia mereply. Benar, ya, kecuali lagi ada pertanyaan gitu. Itu sih sebenarnya. Jadi segitu gue sangat pay attention to my films. Gak hang ya? Alhamdulillah so far. Jadi buat teman-teman mungkin ada salah satu di antara 1.200 orang yang belum terbalas. Maaf sekali. Belum terread. Tepatnya belum terread. Belum terbuka. Ya itu berarti kalian itu tuh ada di situ. Gue soalnya kadang setiap bulan menemukan standar baru. Apa? Kayak standar baru gue di 350. Ini gue berarti ntar naik loh. Ini belum gue buka pernah di situ. Belum buka 30. Karena dari pagi tapping gue berarti belum buka 30. Nah, ini itu yang 350 itu, lu gak akan, itu ada yang lu gak buka terus gak? Ada. Udah terlambat. Walaupun sebenarnya bisa mark oleh Esrit bisa, sih. Tapi gak mau gue. Tapi udah selesai aja. Kita sama. Iya bener. Makanya kita WhatsApp gak pernah kita hapus. Buat kita itu bukan nostalgia ya. Itu secret sih. Gue gak mau ngapus. Gue kemarin partnernya dia WhatsApp gue buat salah satu kerjaan film kita kan. Ternyata kita pernah WhatsAppan 2016. Iya, gue juga kayak gitu. Gue suka lihat gitu. Gue gak pernah hapus. Itu yang that's why kadang WhatsApp gue gak bisa di backup karena udah terlalu gede. Sama. Baru semalam gue coba backup 2 minggu gak ke backup. Jadi ujung-ujungnya kalau kita beli handphone naik mulu nih dari 128 giga pindah ke 256 pindah 512 sebentar lagi. Oh jangan, ini gue udah 5. Gue udah 5 dan kayaknya gue mesti ke 1 tera sih. Betul. 1 tera walaupun harganya gila. Karena lo gak bisa di backup tapi kan bisa dipindahkan. Iya. Enggak kan kita gak bisa backup. Kalau beli handphone baru kan langsung pindah seutuhnya. Betul. Nah iya itu yang terjadi di gue. Bayarnya aja mahal karena satu handphone segitu harga kan kayak aduh masa sih depannya 3 gitu kan. Aduh. Tapi untuk kerjaan lo harusnya penting. Benar. Dan jangan sedih, Arman sama Giva udah punya 1 tera. Masa gue kalah sama anak buah gue. Iya kan? Oke, Arman kan banyak itu karena foto. Kalau Giva buat tenis tuh gue rasa. Tenis ya. Bu bayarnya nyelip bu. Apa? Orang kan tahu ya, Bubu tuh identik dengan purple ya. Ya kenapa? Kenapa? Ini terakhir nih sebelum kita bubar. Nih kalau di sini yang teman-teman lihat di kuku. Lihat ada kuteks. Enggak sama cincinnya lihat.
Mau aku buka isi tas? Nggak usah, saya nggak usah, repot nggak ya. usah. Durasi ya durasi. Ya, kenapa? Gue suka sesuatu yang unisex. Kenapa nama gue Tiger Lily? Iya. Tiger cowok, Iya. Lily cewek. Iya. Tiger Lily adalah bunga. Iya. Tato gue pertama di sini adalah Tiger Lily Iya. flower. Ya. Ungu itu adalah biru dan merah dan pink. Iya, Ya dijadiin udah. satu. Jadi gue suka. Sejak kapan? Kayaknya membentuk kepribadian gue itu SMA sih. Gue nggak tahu. Udah lama ya. Nah, berarti. kamar gue inget kamar gue ungu. Kamar gue ungu. Tapi Jadi gue lebih gila sebenarnya sekarang ya. Gue lebih gila sekarang. Gue cerita ini gue buka ya. Gue di Twitter gue follow dia duluan dan gue belum tahu dia itu siapa. Karena buat gue namanya itu sesuatu yang menarik aja, gitu aja. Tiger Lily Gue bunga. gak cerita tahu siapa nih perempuan ini. Sampai akhirnya ketemu sama lu, kita kenalan. Brespot. Itu. Ih gila Langsung tahu loh. aja. Luar biasa loh Kayak kita. gitu. Iya kan? Bubu terima kasih Terima banyak. kasih, Terima kasih Bu. banyak. Lancar-lancar Adib, buat pekerjaannya. Mas Sulung, my soulmate. Terima kasih. Lancar-lancar buat Amin. kolaborasi kita. Amin. Semoga tahun ini atau tahun depan dilancarkan untuk project yang harus jalan itu tadi. Cuan terus ya. Aduh. Amin. Oke. Sakit perut guys. Terima kasih buat Terima teman-teman kasih. yang udah nonton episode ke 152. Terima kasih buat seluruh kru yang bertugas. Kita ketemu lagi di episode 153. Terima kasih. Yeay. Dah.